Penampilan Marc Marquez bersama motor Ducati Desmos DC GP23 bakalan mempengaruhi bursa pembalap untuk MotoGP 2025. Kubu KTM menjadi salah satu pihak yang akan memantau dengan seksama. Apakah Marc Marquez memang masih punya sesuatu untuk ditampilkan di MotoGP? MotoGP 2024 akan menjadi bukti apakah juara dunia 8 kali itu masih memiliki kekuatan magis seperti yang ditampilkan bertahun-tahun lamanya bersama Repsol Honda. Sudah sejak lama KTM menginginkan Marquez dan MotoGP 2025 bisa saja menjadi momen untuk mereka reuni dengan pembalap 31 tahun tersebut. Hal itu diakui Marcoma, mantan pembalap yang kini menjabat sebagai General Manager KTM Spanyol. Pria yang memenangkan 5 gelar Rally Dakar bersama KTM ini memastikan pihaknya akan mengamati pergerakan bursa selama beberapa bulan ke depan. Posisi Jack Miller di KTM pabrikan mungkin menjadi yang paling strategis untuk diberikan kepada Marc Marquez. Di sisi lain, Ducati mungkin juga akan memperhatikan langkah Marquez sepanjang MotoGP 2024 mendatang. Mereka mungkin juga tak akan melepaskan superstar sepertinya yang sangat bagus untuk marketing Ducati. Pabrikan Jepang di musim MotoGP 2023 yang lalu bisa dibilang berada di posisi titik nadir. Honda berada di posisi juru kunci pabrikan, Yamaha tanpa kemenangan Grand Prix. Namun, begitu pabrikan Jepang dipercaya akan bangkit di MotoGP, paling tidak itu menurut test rider Yamaha yang pernah menjadi pembalap reguler di pabrikan Jepang, Cal Crutchlow. Menurutnya, Yamaha dan Honda dapat membangun motor terbaik di dunia karena mereka telah melakukan hal tersebut selama bertahun-tahun. Sementara selama 15 tahun Ducati tidak memenangkan. Aprilia sudah lama tidak kemana-mana dan KTM baru saja mulai tampil sangat-sangat kuat. Crutchlow pun memprediksi keadaan ini akan berbalik. Dalam 5 tahun, mungkin pabrikan Jepang akan kembali menjadi yang terdepan. Dan pabrikan Eropa gak akan kemana-mana. Namun, Crutchlow menekankan masalah Yamaha adalah mereka perlu mengubah cara kerja mereka sekarang. Karena MotoGP telah berubah dan inilah adalah faktanya. Apa yang dilakukan pabrikan Eropa saat ini berhasil, jadi menurutnya Yamaha perlu menuju ke arah kerja ini juga. Dan harus lebih berpikiran terbuka. Tapi Crutchlow menilai saat ini Yamaha mengetahui hal ini. Dan dia pun yakin Honda juga. Seperti yang diketahui, usai menjuarai MotoGP 2022 dan 2023, banyaknya berpotensi besar bertahan di tim pabrikan Ducati pada 2025 dan 2026. Namun, tandemnya bakal jadi tanda tanya besar. Pasalnya, Enea Bastianini tampil kurang memuaskan sepanjang 2023 meski sempat menang di seri Malaysia. Jorge Martin dan Prima Pramac Racing dan Marco Bezzecchi dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team diketahui memburu kursi Bestia. Namun Exporting Director Ducati Corse Paolo Chiabatti telah menyatakan bahwa Marc Marquez akan masuk daftar kandidat terutama jika kompetitif pada tahun ini. Marquez sendiri kini membela Gresini Racing dengan kontrak setahun, yang bakal membuatnya lebih bebas dalam memilih tim pada 2025 jika berhasil tampil dengan performa mentereng pada 2024. Menurut Suppo, ada peluang besar Marquez bakal dijadikan tandem Bagnaia di Ducati Lenovo Team. Suppo juga yakin jika Marquez mampu tampil gemilang sepanjang 2024, maka sang 8 kali juara dunia juga punya kans kembali ke Repsol Honda atau pindah ke kubu KTM. Namun, bertahan di kubu Ducati, apalagi membela tim pabrikan bakal jadi opsi yang lebih masuk akal. Pembalap berusia 32 tahun itu meninggalkan tim Pramac Ducati untuk bergabung dengan tim LCR Honda musim ini.
Awalnya, pilihannya itu dianggap membingungkan karena dia menukar motor terbaik di grid MotoGP dengan motor terburuk. Tapi Zarco terikat dengan kontrak 2 tahun yang memberinya jaminan musim tambahan dibandingkan dengan memperpanjang masa tinggalnya di Pramac. Ketika pemilik tim Pramac Racing Paolo Campinotti diminta untuk memprediksi surprise rider untuk tahun 2024. Dia dengan tegas menjawab, Zarco. Alasannya, karena tes pertama Zarco dengan Honda di Valencia, Campinotti mengungkapkan bahwa menurutnya motor 2024 itu mengesankan. Jadi menurut Campinotti, Zarco juga akan menjadi salah satu surprise rider tahun ini. Setelah kehilangan Marc Marquez, Honda akan mendapatkan keuntungan dari aturan konsesi yang baru yang mereka harap dapat mengubah nasib mereka karena paket mereka yang tidak kompetitif. Mereka mendatangkan Luca Marini di Repsol Honda dan Zarco ke tim LCR milik Lucio Cecchinello. Dua pembalap berpengalaman yang masukannya juga bisa mempercepat kemajuan pabrikan. Tim Pramac rupanya sudah menyiapkan Fermin Aldeguer sebagai pengganti Jorge Martin. Mengingat jika tidak ke tim resmi Lenovo Ducati, Martin pasti akan mencari tim pabrikan lain. Itu artinya tahun ini akan menjadi musim terakhir Martin bersama Pramac. Paolo Campinotti sudah memikirkan nama untuk menggantikan Jorge Martin. Bos asal Italia itu mengatakan kepada media La Gazzetta dello Sport bahwa masa depan Martin mungkin bisa saja ke Honda. Berdasarkan prediksi dari Paolo Campinotti dan melihat masa depan Martin di tim Pramacnya, dia juga menyinggung tentang Marc. Menurutnya, Marc Marquez akan ada di tim pabrikan Ducati. Dia merencanakan pilihannya untuk menggantikan Jorge Martin. Prioritasnya tampaknya adalah Fermin Aldeguer dan rumor mengatakan bahwa dia bahkan telah menandatangani prakontrak. Jika tidak, Enea Bastianini dari tim pabrikan atau Marco Bezzecchi yang dipromosikan dari VR46 bisa menjadi solusinya. Karena keinginan Jorge Martin pada tahun 2025 adalah menginginkan berada di tim pabrikan apapun mereknya, meskipun prioritasnya adalah Ducati. Namun hal ini belum tentu menjadi keharusan bagi Borco Panigale untuk menggantikan Enea Bastianini. Marco Bezzecchi juga menyatakan keinginannya dan yang terpenting adalah Ducati juga mengincar pendatang baru Marc Marquez.